Halo, selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas logaritma bagian pertama, yaitu definisi logaritma ya. Oke, langsung saja. Inilah dia sedikit pembahasan penjelasan tentang definisi logaritma. Oke, jadi logaritma diartikan sebagai anti-eksponen atau lebih tepatnya inverse ya. Jadi bentuk logaritma itu inverse dari bentuk pangkat atau eksponen. Oke, baik, langsung kita bahas sedikit ya. Jadi kalau ada simbol penulisan A log B sama dengan C, ternyata bentuk penulisan A log B sama dengan C diartikan sebagai ini pangkat itu. Nah, jadi maksudnya adalah A pangkat C. Jangan terbalik ya. Jadi A log B hasilnya C diartikan sebagai A pangkat C sama dengan B. Nah, seperti itu. Nah, di mana di sini ada keterangannya ya. A-nya sebagai basis atau bilangan pokok namanya. B-nya, jadi A log B, B-nya namanya numerus, sementara C-nya hasil logaritma. Dan ada syaratnya ya. A log B, A-nya harus lebih besar dari 0, positif, tapi A-nya nggak boleh 1, tidak sama dengan 1. Nah, sementara B-nya A log B, B-nya numerus, harus lebih besar dari 0, 1 tidak apa-apa. Baik. Oke, lanjut. Misalkan saya buat dalam bentuk variabel yang lain. Misalkan P log Q hasilnya R. Nah, kalau ada bentuk seperti ini diartikan sebagai ini pangkat itu. Nah, jadi sekali lagi jangan kebalik ya. Jadi ini pangkat itu. P pangkat R sama dengan Q. Jadi P pangkat R sama dengan Q. Seperti itu ya. Jadi jangan terbalik. Oke, misalkan sekarang saya coba menggunakan angka ya atau bilangan ya untuk lebih jelas. Kalau nanti ada 2 log 8, ternyata hasilnya adalah 3. Kenapa hasilnya 3? Karena sesuai dengan definisi 2 log 8 sama dengan 3, artinya adalah 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, gitu. Ini pangkat itu. Alasannya karena 2 pangkat 3 kan hasilnya 8. Nah, itu maksudnya ya. Lagi misalkan apa lagi ya, 3 log 9. Nah, inilah ya, sama dengan 2. Kenapa hasilnya 2? Karena 3 pangkat 2. Nah, karena ini pangkat itu hasilnya adalah 9 ya. Nah, karena 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, dengan bentuk definisi 4 bentuk logaritma ini ya, sehingga selanjutnya bisa kita selesaikan soal-soal lain bentuk logaritma. Misalkan ada soal 25. Sebentar, terlalu besar ya. Diperkecil. 5 saja. 5 log 25 lah yang ini. Sama dengan titik-titik. Nah, kalau ada bentuk soal seperti ini berdasarkan definisi ya. Jadi kita sementara berpikirnya menggunakan definisi saja ya. Jangan kepikiran sifat logaritma ya. Jadi kita belum masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, berdasarkan definisi logaritma, ini tadi cara bacanya. Nah, jadi cara bacanya nih penting ya. Jadi cara bacanya adalah 5 pangkat berapa hasilnya 25. Begitu ya. Jadi 5 pangkat berapa hasilnya 25? Jawabannya adalah 2 ya. Seperti itu. Oke, baik. Kita buat misalkan soal yang
lainnya. Misalkan soal lainnya adalah 3 log 81 hasilnya berapa. Nah, berdasarkan definisi tadi bacanya ini pangkat berapa hasilnya 81. 3 pangkat berapa hasilnya 81? Jawabannya adalah 4 ya. Nah, jadi 3 pangkat 4 itu 81 ya. Oke, inilah dia definisi logaritma ya. Sekilasnya apa? Sedikit ya. Semoga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kita coba lihat contoh soal berikut ini. Nah, ini dia soalnya ya. Kan kita bahas soal ini tapi lagi-lagi hanya menggunakan definisi logaritma ya. Jadi jangan menggunakan sifat-sifat logaritma ya. Kita belum masuk ya. Oke, baik, soal nomor 1. Nah, soalnya adalah 2 log 1/32 sama dengan X. Nah, pertanyaannya adalah nilai X-nya berapa? Oke, baik. Berdasarkan definisi logaritma, jadi tadi artinya bacanya adalah ini pangkat itu. Nah, tadi gitu ya, 2 pangkat X, 2 pangkat X ya, jadi menggunakan definisi sajalah gitu. 2 pangkat X, nah, saya tulis, jadi berdasarkan definisi 2 pangkat X hasilnya yang ini, yaitu 1/32. Nah, sekarang berubah bentuknya. Yang tadinya bentuk logaritma sekarang berubah menjadi bentuk eksponen ya. Nah, berdasarkan materi eksponen, nah di SMP juga sudah ya. Kalau di kirinya 2 pangkat, nah ini bentuk persamaan eksponen, persamaan sederhana ya. Kalau di kirinya 2 pangkat, kanannya pun harus 2 pangkat ya, kalau bisa ya sebaiknya. Oke, dan kebetulan 32 ini 2 pangkat. Nah, 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, tapi ada yang belum sama ya. Di kiri 2 pangkat, kok ini 2 pangkatnya di bawah. Berarti harus naik ke atas. Kalau di bawah, naik ke atas, pangkatnya yang berubah. Nah, gitu. Jadi kalau naik ke atas, pangkatnya berubah jadi negatif ya. Nah, ini ada di sifat pangkat negatif ya. Oke, selanjutnya adalah ternyata ini sudah sama-sama 2 pangkat. Jadi karena sama-sama 2 pangkat, 2-nya kita coret. Selesai. Sisanya adalah tinggal pangkatnya. Pangkat sama dengan pangkat. Oke, selesai. Jadi nilai X-nya sama dengan -5. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih.